Inilah jejak panjang perjuangan masyarakat Kendari Selatan yang dimulai pada tahun 1999, saat semangat dari berbagai kalangan, tokoh masyarakat, adat, pemuda, dan wanita bersatu mewujudkan pemekaran kabupaten baru. Derap langkah mereka kian kuat, melewati ragam rapat, sidang, dan peninjauan lapangan demi menegakkan mimpi bersama. Tak gentar hadapi rintangan, dukungan mengalir hingga ke pusat pemerintahan, menegaskan bahwa tekad membentuk Kabupaten Konawe Selatan tak akan pudar. Hingga akhirnya, jerih payah mereka berbuah manis pada tahun 2003 ketika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 disahkan, memancarkan sinar kemenangan dan membuktikan bahwa setiap perjuangan gigih pasti membuahkan hasil yang gemilang. Selamat datang di Konawe Selatan, sebuah kabupaten yang terus bergerak maju, membangun masa depan yang lebih cerah di bawah kepemimpinan Bupati Haji Surunudin Dangga. Pembangunan berorientasi pada masa depan menjadi prioritas. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tak hanya membangun infrastruktur. Dalam upaya mewujudkan layanan publik yang lebih baik, Konawe Selatan telah menghadirkan berbagai inovasi. Salah satu wujud nyata pembangunan tersebut adalah berdirinya kantor Bupati Konawe Selatan yang modern dan representatif. Bangunan 3 lantai yang dilengkapi tangga eskalator ini menjadi simbol transformasi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Lebih dari sekadar tempat kerja, kantor ini sering digunakan sebagai pusat berbagai kegiatan sosial, budaya, dan edukasi. Ruang yang luas dan fasilitas modern mencerminkan visi pemerintahan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan profesional, sekaligus menjadikan kantor ini sebagai tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan konsep yang inklusif, bangunan ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari rapat pemerintahan hingga kegiatan masyarakat seperti seminar, pelatihan, dan acara budaya. Kantor Bupati Konawe Selatan bukan hanya pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga simbol perubahan menuju tata kelola yang lebih baik dan mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya. Kemudahan akses layanan publik menjadi fokus pembangunan berikutnya. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menghadirkan Mall Pelayanan Publik, sebuah terobosan besar untuk efisiensi dan integrasi pelayanan. Mall Pelayanan Publik atau MPP dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik hanya dalam satu lokasi. Dari pengurusan dokumen kependudukan hingga perizinan usaha, semuanya dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, MPP adalah solusi nyata yang mengurangi hambatan geografis. Tidak perlu lagi berpindah-pindah lokasi atau menempuh perjalanan jauh, karena semua layanan tersedia dalam satu atap. Komitmen besar ini diwujudkan dengan alokasi anggaran sebesar 24,5 miliar rupiah, telah direalisasikan untuk membangun fasilitas yang modern dan terintegrasi. Mall Pelayanan Publik juga dilengkapi dengan teknologi berbasis digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kenyamanan masyarakat. Dengan layanan yang lebih mudah diakses, pemerintah berharap dapat mendorong produktivitas masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi yang lebih modern dan responsif. Mall Pelayanan Publik Konawe Selatan bukan hanya gedung fisik, tetapi simbol transformasi layanan publik yang mempermudah, mendekatkan, dan memberdayakan masyarakat.
Melangkah lebih jauh, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan membangun kantor Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilengkapi dengan fasilitas Command Center, serta kantor inspektorat yang modern. Kantor Dinas Kominfo dirancang sebagai pusat kendali pemerintahan berbasis teknologi, sejalan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE. Dengan adanya Command Center, pemerintah dapat memantau berbagai aspek pembangunan dan pelayanan masyarakat secara real-time. Fasilitas ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, berbasis data akurat. Dari pemantauan proyek pembangunan hingga pengawasan layanan publik, Command Center adalah wujud nyata dari pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan era digital. Keberadaan kantor Dinas Kominfo ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berbasis teknologi. Sementara itu, kantor inspektorat dibangun untuk meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan. Dengan fasilitas yang modern dan representatif, kantor inspektorat memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Dengan sinergi antara teknologi dan pengawasan, pemerintah Konawe Selatan menunjukkan komitmen untuk terus berinovasi demi melayani masyarakat dengan lebih baik. Setelah bertahun-tahun hanya bisa diakses melalui jalur laut, kini Kecamatan Laonti memiliki harapan baru. Bupati Konawe Selatan, Haji Surunudin Dangga, dengan tekad yang kuat, membuka jalur darat Lapuko Laonti sepanjang 41,3 km, yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2017. Jalur ini menjadi angin segar bagi masyarakat Laonti, membawa perubahan besar dalam aksesibilitas, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Laonti, jalur darat ini adalah simbol kemerdekaan. Mereka tidak lagi terisolasi dan dapat menikmati kemajuan pembangunan yang merata. Dengan wajah penuh harapan, warga percaya bahwa jalan ini akan membawa masa depan yang lebih baik bagi mereka dan generasi mendatang. Jalur darat Lapuko Laonti bukan sekadar infrastruktur, tapi jembatan menuju kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Laonti. Peningkatan jalan dan pembangunan gedung Puskesmas Kecamatan Andoolo Barat. Peningkatan jalan Kecamatan Baito. Peningkatan jalan dan pembangunan gedung Puskesmas Kecamatan Basala.
Peningkatan jalan Kecamatan Benua. Pembangunan gedung pasar DU dan rice milling unit, serta peningkatan jalan Kecamatan Buke. Peningkatan jalan, pembangunan gedung kantor camat dan puskesmas Kecamatan Laya. Peningkatan jalan Kecamatan Lainea. Peningkatan jalan, pembangunan rice milling unit serta gedung puskesmas Kecamatan Lalembu U. Pembangunan gedung puskesmas, peningkatan jalan Kecamatan Palangga dan Kecamatan Palangga Selatan. Pembangunan gedung Pasar Akuni, gedung puskesmas serta peningkatan jalan Kecamatan Tinanggea.
Peningkatan jalan dan pembangunan gedung kantor camat Kecamatan Landono. Peningkatan jalan dan pembangunan gedung Puskesmas Moramo. Pembangunan gedung puskesmas dan peningkatan jalan Kecamatan Mowila. Peningkatan jalan dan pembangunan gedung Puskesmas Ranometo. Pembangunan gedung Puskesmas Sabulakoa. Peningkatan jalan dan gedung puskesmas yang masih dalam proses di Kecamatan Wolasi. Peningkatan jalan dan pembangunan gedung Puskesmas Ranometo Barat. Pembangunan gedung puskesmas dan peningkatan jalan Kecamatan Konda. Peningkatan jalan, pembangunan gedung kantor camat dan puskesmas Kecamatan Angata. Peningkatan jalan,
pembangunan gedung kantor camat dan puskesmas Kecamatan Kolono. Dan peningkatan jalan Kecamatan Moramo Utara. Dengan infrastruktur yang representatif dan layanan publik yang terintegrasi, Konawe Selatan siap menjadi kabupaten yang maju dan berdaya saing tinggi. Semua upaya ini adalah bentuk nyata dari visi besar Bupati Haji Surunudin Dangga untuk membangun Konawe Selatan yang hebat, berbudaya, dan berdaya saing. Di bawah kepemimpinan Haji Surunudin Dangga, Konawe Selatan tidak hanya membangun fisik, tetapi juga memperkuat semangat untuk terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati.